Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya bersama Pak Karwat Prof, kemudian Pak Karpenmas dan Kabak Penum akan menyampaikan hasil sidang kode etik dengan pelanggar KBP ANP yang digelar 2 hari ya rekan-rekan. Dari yang kemarin kita sudah melakukan sidang dari mulai jam 10 sampai kurang lebih jam 11 lebih lah, 13 jam. Kemudian hari ini kita mulai lagi ya pelaksanaan sidang dari jam 13.00 sampai dengan 17.29 atau 17.30 lah. Artinya bahwa sidang ini juga berjalan hampir 18 jam. Ya, kenapa cukup panjang? Karena memang saksi yang dimintain keterangan oleh hakim komisi ini sebanyak 14 orang. 13 hadir secara langsung dan 1 orang Brigjen HK secara virtual dari Makobrimob. Ya. Kemudian juga pendalaman dari berbagai macam alat bukti dan mendalami juga fakta persidangan, maka waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan juga sangat panjang. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman media, kenapa ditunda? Ya kita berikan kesempatan lah kepada hakim komisi ini, karena hakim komisi ini bekerjanya cukup maraton ya. Dari mulai kemarin terus, ya ini juga masih akan berlanjut dengan sidang-sidang kode etik yang lain. Bahkan dari hasil keputusan sidang pada hari ini, ya dengan pelanggar KBP ANP, pasal yang dilanggar kembali saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu pasal 13 ayat 1 PP RI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, yuntuh pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 8 huruf C angka 1, kemudian pasal 10 ayat 1 huruf B, dan pasal 10 ayat 1 huruf F Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Hasil keputusan sidang kode etik diputuskan bahwa yang pertama sanksi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administrasi. A, penempatan khusus selama 28 hari. Dari tanggal 9 Agustus sampai tanggal 6 September. Mohon maaf. Ya, kemudian B, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari anggota kepolisian. Telah dibacakan putusan oleh hakim komisi sidang kode etik, pelanggar KBP ANP mengajukan banding. Ya, silakan banding juga diatur di dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 pasal 69, itu merupakan hak yang bersangkutan. Proses banding tetap akan diproses oleh komisi banding yang nanti akan dibentuk oleh Pak Karwat Prof. Ini hasil sidang keputusan pada hari ini, dan rencana besok ya, besok akan digelar juga sidang kode etik AKP DC, ya, AKP DC atau AKP C. Ini tidak ada keterkaitannya dengan obstruction of justice. Ya, ini hanya pelanggaran kode etik yang diklasifikasikan, yang Pak Karwat Prof sudah mengklasifikasikan yang berat, sedang, dan ringan. Ya, yang bersangkutan masuk kategori sedang, ya, masuk kategori pelanggaran sedang, dan besok akan digelar, dan tentunya keputusannya menunggu besok. Ya, dan berikutnya juga nanti akan juga digelar beberapa sidang kode etik lainnya. Untuk terkait sidang kode etik obstruction of justice mungkin akan dilanjutkan minggu depan. Ya, ini yang pelanggaran-pelanggaran dulu, baru nanti yang terkait menyangkut soal obstruction of justice minggu depan lagi, karena
pemberkasan juga masih terus berproses, dan saksi-saksi juga yang dimintain keterangan juga cukup banyak. Ya, jadwal berikutnya tentunya akan saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Ya, jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan kegiatan sidang kode etik pada hari ini dengan pelanggar KBP ANP. Terima kasih. Pak Dedi, kita tahu bahwa tahun ini Kapolri pernah mengeluarkan peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat, Pak. Dan pasal 9 itu diketahui bahwa bila oknum melanggar, maka atasan 2 tingkatnya bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita tahu bahwa Wadil Reskrimum itu kemudian saat ini sedang menjalani sidang kode etik dan mungkin juga pidana. Bagaimana dengan 2 atasan di atasnya, gitu Pak? Misal di Reskrimum dan juga Kapolda Metro, apakah juga akan dimintai pertanggungjawaban? Ya, itu ranahnya dari Itsus. Saya tidak berandai-andai. Saya menyampaikan semuanya dari fakta yang disampaikan oleh Irsus atau Propam ke saya. Ya, kalau misalnya itu ranahnya yang belum bisa disampaikan kepada saya tidak akan bisa menyampaikan ke teman-teman. Sama dengan materi penyidikan. Ketika materi penyidikan masuk pada materi penyidikan, saya tidak ada data dan fakta yang disampaikan oleh penyidik kepada saya juga tidak akan menyampaikan kepada teman-teman. Karena ranahnya harus betul-betul clear. Ya, pertanggungjawaban pidana pun demikian. Ya, orang per orang tentunya harus seizin daripada otoritas penyidik ataupun dari Propam. Ya, kita menunggu aja dulu hasilnya. Ya, oke. Ya. Hasil pemeriksaan Verdi Sambo hari ini seperti apa, dan kemarin sepertinya Putri Chandrawati diperiksa menggunakan lie detector. Hasil pemeriksaan lie detectornya seperti apa, Pak? Ya, sudah saya tanyakan untuk hasil pemeriksaan tersangka Ijen FS terkait menyangkut masalah obstruction of justice dari penyidik. Kembali lagi itu ranah penyidik masih belum menginformasikan kepada saya hasilnya seperti apa. Untuk hasil lie detector atau poligraf, ya, yang sudah dilakukan kemarin terhadap saudari VC dan juga saudari S, sama. Ya, hasil poligraf setelah saya berkomunikasi dengan Puslapor dan juga operator poligraf, bahwa hasil poligraf atau lie detector itu adalah pro justitia. Ya, itu juga konsumsinya penyidik. Kenapa saya bisa sampaikan pro justitia? Setelah saya tanyakan, ternyata ada persyaratan, ya, sama dengan Ikatan Kedokteran Forensik Indonesia. Untuk poligraf itu juga ada ikatan secara universal di dunia. Ya, pusatnya di Amerika. Dan alat poligraf yang digunakan oleh lapor kita ini semuanya sudah ya terverifikasi dan juga sudah tersertifikasi baik ISO maupun dari Perhimpunan Poligraf Dunia. Ya, alat-alat yang kita ini alat dari Amerika tahun 2019 dan tingkat akurasinya 93%. Dengan syarat tingkat akurasi 93%, maka itu pro justitia. Kalau di bawah 90% itu tidak masuk ke dalam ranah pro justitia. Kalau masuk ranah pro justitia berarti hasilnya diserahkan ke penyidik. Ya, penyidik yang berhak mengungkapkan kepada teman-teman. Termasuk nanti penyidik juga akan menyampaikan ke persidangan. Karena poligraf tersebut bisa masuk dalam 184 KUHP, ya, alat bukti. Selain petunjuk juga masuk ke dalam keterangan ahli. Gitu rekan-rekan. Lagi, Pak. Gantian. Besok sidangnya kan belum. Ya, sidangnya besok digelar baru hasil putusan sidang saya bisa sampaikan ke teman-teman. Ya. Ya, besok kan didalami dulu oleh sidang komisi. Oke, satu lagi ya, mau maghrib. Sipil. Karena ini lingkupnya kode etik, ya khusus anggota Polri. Kalau dari sipil berarti nanti penyidik. Ya, sementara ini saya belum mendapat informasi dari penyidik ya. Untuk yang sipil ya. Sementara yang obstruction of justice ini kan kaitannya dengan penyidikan
anggota Polri yang melakukan obstruction of justice. Ya. Satu lagi. Apa? Ini kan sudah saya sampaikan. Ya, sudah saya tanyakan ke Pak Irwasum maupun ke Itsus. Sampai dengan hari ini Itsus ya belum memanggil yang bersangkutan atau belum melakukan pendalaman. Jadi belum ada. Ya, belum ada. Ya, oke. Kalau saya itu teman-teman. Apa? Ya, saya ulangi lagi, kemarin sudah sampaikan ya. Perannya yang bersangkutan, satu, yang melakukan pengrusakan terkait CCTV yang ada di Pos Satpam. Ya, yang kedua, di dalam melaksanakan olah TKP, ya juga ada hal yang tidak profesional yang dia lakukan. Dan itu semuanya terbukti di dalam proses persidangan. Satu tambahan lagi dari Pak Karo adalah permufakatan. Ya, untuk melakukan penghalang-halangan penyidikan. Nah, jadi 3. Makanya semuanya dibuktikan di dalam fakta persidangan sehingga diputuskan yang bersangkutan seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, oke teman-teman, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.